Alhamdulillah, baik sahabat-sahabat sekalian, kita buka ya kajian Rabu pagi ini, tanggal 30 September tahun 2020. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ini sedang hari-hari di mana kita lebih banyak waktu untuk berkontemplasi barangkali ya. Jadi banyak orang yang rizkinya pun sudah biasa diperoleh dengan cara tertentu. Ketika COVID semuanya berubah konstelasinya. Mulai timbul banyak kekhawatiran terkait persoalan rezeki karena banyak usaha yang tutup. Tapi kan sebenarnya mau COVID atau tidak, rezeki Allah tetap mengalir gitu. Hanya mungkin kita yang terlalu membatasi. Kita sudah terbiasa dengan satu pintu sehingga ketika pintunya sedang Allah uji ditutup, kita menjadi panik gitu. Padahal secara hakikat pintu itu Allah bisa buka dari mana saja, karena esensi rezeki itu Allah Ar-Razzaq yang memberikan. Tapi karena si hamba punya keyakinan tertentu, maka Allah pun berlaku sebagaimana persangkaan sang hamba gitu kan. Ini sama saja dengan mungkin sahabat-sahabat yang sudah memasuki masa pensiun, ketika dulu biasa memperoleh rezeki dari pekerjaan, menerima gaji, tapi ketika setelah pensiun seakan-akan sudah tidak ada lagi rezekinya begitu kan. Nah kadang-kadang hal-hal seperti itu kita diuji sehingga hati kita apakah tetap bergantung kepada Allah ataukah kemudian bergantung kepada yang selain Allah gitu. Jadi tidak ada bedanya. Baik, materi hari ini insya Allah judulnya adalah mekanisme Allah menjamin rizki sesuai fase perjalanan hidup setiap manusia ya. Minggu lalu kita bahas tentang definisi rizki gitu ya, ada jenis-jenisnya menurut Imam Al-Ghazali. Hari ini mungkin saya akan lebih banyak mengupas yang ada di Al-Quran saja gitu ya. Jadi karena kehidupan manusia itu hadirnya manusia itu atas kehendak Allah gitu. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah pun tidak hanya menciptakan kemudian sudah selesai tugasnya gitu. Allah menciptakan, memelihara, mendidik, memberi rezeki, memberi pakaian terus ya sampai kita ajal nanti gitu. Allah terus memelihara kita gitu. Bahkan setelah ajal pun memasuki dunia baru begitu, dari mulai alam barzah transisi hingga ke alam akhir, itu semua Allah yang menjadi pemelihara kita gitu kan. Ya tentu kenikmatan terbesar nanti di akhirat adalah ketika kita dijanjikan sorga di mana di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan yang bahkan kita tidak bisa membayangkan. Tapi juga Allah ancam sangat keras dengan siksanya yang begitu dahsyat, dengan harapan manusia itu mulai menata langkahnya sejak di dunia gitu kan. Jadi ancaman itu sifatnya untuk memotivasi agar manusia berjuang untuk memperoleh ganjaran terbaik yang Allah telah sediakan bagi setiap diri. Nah tentu syaratnya adalah tidak menduakan Allah, itu udah syarat utama tauhid. Jadi surga Allah itu hanya bagi orang-orang yang tidak melakukan perserikatan. Nah sehingga dengan banyak kejadian di dunia kita akan diuji apakah kita mengandalkan Allah ataukah kita mempertuhankan hal-hal lain
selain Allah. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, sebagaimana judulnya, ini lebih ke mekanisme ya. Mekanisme Allah menjamin rizki sesuai fase perjalanan hidup manusia. Kita selanjutnya kita akan lihat dulu Al-Quran ya, di Quran surat Asy-Syura, Quran surat 42 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan juga membatasinya. Sesungguhnya Dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, jadi ada yang kata kunci menarik di sini tentang makolid. Makolid diterjemahkan perbendaharaan, kunci-kunci gitu ya. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya bahwa semua perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Allah melapangkan rizki ya, memberikan perbendaharaan itu sesuai kehendaknya gitu ya. Ada yang dilapangkan, ada yang dibatasi. Tapi mengenai melapangkan dan membatasi itu demi kebaikan sang hamba. Selain demi kebaikan sang hamba, juga setiap orang itu punya tugas yang berbeda-beda gitu. Sehingga porsi rizkinya itu Allah sudah takar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tapi yang jadi persoalan adalah manusia kemudian lupa terhadap dirinya gitu ya. Di Al-Quran sudah dijelaskan sebenarnya jangan lupa berzikir mengingat Allah, nanti engkau akan menjadi lupa terhadap dirimu sendiri gitu. Jadi minggu lalu ada yang menanyakan sulit ya untuk membaca diri, sulit untuk mengenali diri sendiri, itu sulit sekali. Tapi sebenarnya kuncinya ada di mengingat Allah. Barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan membuat dia ingat terhadap dirinya sendiri. Makanya ada hadis, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan tunjukkan aib-aibnya. Ya, akan tunjukkan kelemahan-kelemahannya. Yang jadi persoalan itu adalah manusia itu merasa baik dan merasa cukup, merasa hebat gitu. Sehingga tidak ada ruang di sana untuk menyeru Allah dan bergantung kepada Allah gitu. Tapi ketika manusia Allah beri kebaikan dengan diungkap siapa dirinya, mulai terlihat keburukan yang ada di dalam dirinya, macam-macam kelemahan, manusia menjadi punya kebutuhan untuk bergantung kepada Allah gitu. Nah, bahkan sebenarnya kekuatan manusia itu baru bisa diketahui setelah dia mengetahui dulu mana-mana yang menjadi kelemahannya. Jadi kalau hari ini misalkan contoh, sahabat-sahabat dikelilingi oleh sebuah kondisi yang Allah izinkan, yaitu wabah Covid, maka model bisnis yang ada selama ini menjadi terbatas gitu kan. Nah, semua batasan itu dibaca gitu. Dengan produk atau jasa yang lama, pola bergeraknya seperti dulu nggak jalan hari ini gitu, karena manusianya lagi dikurung di rumah, dibatasi langkahnya gitu kan. Jadi berdagang susah, konsumennya sedikit karena semuanya sudah mungkin belanjanya online dari rumah karena tadi menghindari situasi wabah. Nah, sebenarnya kita harus baca dari semua constraint, semua hambatan yang Allah berikan, itu malah nanti kelihatan pola seperti apa yang bisa kita
tempuh sehingga kegiatannya bisa terus berlangsung. Nah, jadi sebenarnya itu yang Allah kehendaki gitu. Jadi ketika Allah memberikan batasan, si A nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya serba nggak bisa, nanti pertanyaannya adalah, jadi apa yang kamu bisa? Ketika dia bilang, saya yang saya bisa hanya menulis, ya, selain menulis saya nggak bisa yang lain. Maka letak rizkinya ada di hal yang dia bisa itu. Kalau bisanya cuma satu, lebih mudah melihat di mana Allah menaruh perbendaharaannya gitu, khazanahnya. Tapi kalau orang itu kebisaannya banyak, kadang-kadang bingung. Jadi yang serba bisa itu malah nggak ketahuan khasnya dia ada di mana. Nah, jadi saya menganalogikan rezeki dengan sebuah kata yang mudah begitu ya. Rezeki itu seperti ransel backpack ya. Jadi sahabat-sahabat melihat itu di gambar ada backpack, ada tas ya, tas untuk camping, tas untuk melakukan sebuah perjalanan, menempuh sebuah medan, mungkin pegunungan atau melalui hutan dan lain sebagainya. Maka kita berbekal dengan menggunakan ransel tas ya. Nah, itu analoginya rezeki itu seperti ransel itu ya. Jadi bekal-bekal untuk melakukan perjalanan di dalam hidup itu sudah Allah kemas rezekinya dalam bentuk ransel yang bisa dibawa-bawa ya kan. Tergantung urusannya. Jadi di setiap fase kehidupan, tahun ke tahun kita itu berbeda urusan ya. Manusia kan tidak hidupnya itu flat aja gitu, tapi dari tahun ke tahun ada tema kehidupan yang Allah tasbihkan gitu. Nah, itu selalu diberikan ransel baru, isi ransel yang baru gitu. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat bayangkan ketika kita mau pergi berpetualang, kita adalah musafir, manusia di dunia, ada tujuan yang harus dicapai, maka yang dibawanya cukup satu ransel. Tapi ransel itu biasanya umumnya kalau orang camping atau melakukan melintas sebuah perjalanan itu mungkin yang pertama dibawa ada peta atau kompas misalkan gitu ya, untuk petunjuk arah. Jadi ketika nanti pergi ke sebuah tempat yang terpencil, dia melakukan hiking, dia bisa mengetahui arah gitu ya, dengan alat bantu ataupun membaca alam gitu kan. Nah, kemudian dia bawa ransum pasti gitu kan. Dia bawa ransum, perbekalan selama di jalan, tapi yang pasti tidak bawa kulkas gitu kan. Kebayang kalau manusia harus berjalan terus bawa kulkas gitu kan ya, karena saking takut nanti di perjalanan habis bekal gitu. Nah, jadi betapa beratnya kehidupan manusia yang kemudian dia harus melintasi sebuah perjalanan tapi bawa-bawa kulkas, bawa-bawa kereta shopping gitu ya, troli misalkan ya. Wah, sangat tidak praktis gitu. Nah, jadi sudah dikemas secara compact di dalam tas, tergantung kapasitas liternya, tergantung jauhnya etape perjalanan yang hendak ditempuh. Dia akan belajar dulu kalau mau hiking ke sebuah tempat, dia akan baca dulu, mengupgrade pengetahuan tentang daerah itu gitu kan ya. Nah, kemudian dia membawa perbekalan secukupnya gitu. Termasuk pakaian dan baju-baju yang sesuai dengan medan itu gitu. Nah, kemudian dia juga tadi bawa pakaian, bawa peralatan yang pasti ya. Ada peralatan-peralatan standar mungkin seperti hiking tools tuh ya. Yang satu alat ada pisaunya, ada segala macam lah ya, isinya itu ya, ada gergajinya, ada apa dan sebagainya. Nah, itu yang disebut rizki sebenarnya. Jadi rizki manusia hari ini sudah Allah kemas dalam satu tas yang isinya lengkap, tapi ransum dalam bentuk makanannya itu kan terbatas tadi gitu kan.
Tapi ketika dia sampai di lokasi tersebut sedang melakukan perjalanan, dia mulai mencari sumber-sumber makanan ya, rizki makanan yang ada di lingkungan tersebut, di daerah tersebut. Dia kan udah bawa alat tadi. Dia bisa bikin api, dia bisa bikin tenda, dia bisa cari buah-buahan, dia bisa mencari makanan, berburu dan lain sebagainya dengan peralatan-peralatan yang dia punya di tasnya, ditambah dengan sumber daya yang ada di hutan itu barangkali gitu. Ya, saya mau bikin tombak ya tinggal potong kayu apa dan sebagainya, tapi bisa jadi peralatan yang lengkap dimulai dari yang sekedar ranselnya tadi gitu. Jadi rezeki itu kira-kira seperti itu gitu. Nah, kita masuk dulu ke ayat berikutnya. Ini di Quran surat Az-Zumar, Quran surat 39 ayat 62 ya. Ayat 62. Ini menarik nih kalimatnya nih. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada ya. Wa huwa, dan ia atas ya, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu adalah sang wakil. Jadi Allah sendiri ya yang menyampaikan, karena Al-Quran adalah firman Allah. Allah yang menjelaskan kepada kita semua yang ada ini Allah yang menciptakan, dan Allah menjadi wakil atas segala sesuatu yang Allah ciptakan itu. Kenapa perlu wakil? Karena Allah tahu manusia dan makhluk itu fakir, tidak mungkin bisa berdiri sendiri, akan selalu membutuhkan Allah sebagai Rob gitu. Maka Allah kemudian menyematkan sebuah nama bahwa Allah adalah Rob, pemelihara, tapi dia juga wakil gitu. Jadi ketika engkau tidak mampu melaksanakan sebuah urusan, maka wakilkan kepada sang wakil gitu. Itu Allah ya. Kemudian kita lanjut, lahu maqalidus samawati wal ard wallazina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun. Jadi diulang dengan yang ayat tadi. Setelah Allah menyampaikan bahwa Allah adalah sang wakil, Allah yang menciptakan semua, dan kepunyaan Allah lah semua perbendaharaan langit dan bumi gitu kan. Jadi perbendaharaan langit dan bumi itu semua milik Allah. Dan orang-orang yang kafir, yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka yang rugi gitu. Ya rugi karena hidupnya berat sendiri, semua diupayakan sendiri, tidak pernah menunjuk Allah sebagai wakil, merasa paling ngerti gitu ya, mengikuti kehendaknya. Yang ada semakin tersesat di dalam kehidupan gitu. Kalaupun selamat di dalam kehidupan dunia, yang lebih berat lagi ketika nanti masuk akhirat, apakah selamat atau tidak gitu. Nah, jadi kemudian kita lihat bahwa ada ilustrasi gambar ya, yang disebut tawakal itu kan tadi bergantung kepada sang wakil gitu. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, Allah yang ciptakan semua ya, dan Allah adalah sang wakil ya. Tentu kita mewakilkan sesuatu ke seorang ahli. Tapi kemudian karena perwakilan itu diberikan kepada ahlinya gitu, tentu yang kita wakilkan adalah hal-hal yang penting ya. Hal-hal yang bisa kita kerjakan tidak kita wakilkan, itu namanya nanti menjadikan wakil itu jadi pembantunya kita gitu. Jadi hal-hal yang bisa dikerjakan sendiri, kerjakan. Hal-hal yang sudah tidak mampu dikerjakan, maka tunjuklah sang wakil. Ya akan menghadapi banyak problem, akan menghadapi banyak kesulitan gitu ya. Tapi seringkali ketika orang bertawakal, tiba-tiba problem dan kesulitan itu dapat diatasi dengan sangat mudah gitu.
Jadi sesuatu yang tampak susah ketika betul cara penghadapan dirinya dalam menyikapinya sambil tadi bertawakal kepada Allah, tiba-tiba selesai aja begitu aja gitu. Dan kita tidak menyangka bahwa hal yang susah itu ternyata setelah dijalani tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Tapi juga sering terjadi ketika kita meremehkan sesuatu yang kita anggap mudah, itu malah nggak selesai-selesai urusannya gitu. Nah, jadi tadi Allah selalu memberikan pertolongan-pertolongan di dalam kehidupan yang bobot pertolongannya itu bergantung kepada kemampuan sang hamba bertawakal. Semakin benar cara tawakalnya, semakin ringan hidupnya, semakin mudah dia mencapai banyak hal gitu. Karena beban yang berat itu kalau dia harus menjalani sendiri, menghadapi sendiri, itu kemudian Allah bantu dengan katrol. Ya, kalau di ilustrasi gambar ada orang yang sedang naik bukit, dia tidak bisa ngangkat badannya sendiri, tapi karena diikat oleh tali, dan tali itu kemudian ada yang bantu menarik, counterbalance, counterweight gitu ya, sehingga dia bisa naik ke perjalanan yang sulit itu dengan mudah, karena mungkin hanya 50% kekuatannya, sisanya yang 50% itu ada yang bantu gitu, ditarik, jadi mudah sekali. Tapi kebayang ketika orang lagi mendaki atau tadi panjat tali, dia harus mengandalkan seluruh tenaganya sendiri, belum tentu bisa sampai. Nah, kemudian ayat berikutnya. Jadi ini di ayat berikutnya di Quran surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 197. Ini saya ambil kalimat yang di tengah ya, ini terkait dengan haji gitu ya. Jadi kalau orang pergi haji bawa perbekalan kan gitu. Jadi ayat ini terkait dengan haji. Ketika orang mau berangkat haji, maka dia ada beberapa syarat, tidak boleh rafats, tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya, dan juga disuruh bawa bekal. Tapi kebayang kalau dari sini sudah bawa bekalnya macam-macam ya. Ya kita lihat kan kalau kita ke sana itu bekal itu mungkin bentuknya entah uang gitu ya, untuk makan di sana gitu. Tapi ada orang yang saking takut karena haji itu nanti makanan kesukaannya nggak ada, ya bungkus sambal, bungkus rendang, bungkus segala macem gitu ya. Repot juga tuh ya, pergi haji nanti lebih pusing dengan memikirkan ransumnya yang bisa basi, bisa rusak dan lain sebagainya. Karena belum lagi nanti kalau masuk diperiksa ternyata nggak boleh bawa makanan, ribet lah gitu. Di kopernya disembunyiin ada sambal, ada segala macam bumbu-bumbu, karena takut ketika haji nanti makanannya nggak cocok, misalkan contoh. Ya kalau sekarang kan di sana sudah ada panitia, jadi tentu makanannya disesuaikan dengan perutnya orang Indonesia gitu kan, kalau misalkan berangkatnya rombongan dari Indonesia gitu. Tapi boleh juga bawa bekal, mau bawa sambal dan sebagainya, tapi ya jangan terlalu khawatir sehingga bekalnya kebanyakan saking takutnya di sana nggak nyaman gitu kan. Akhirnya ke sana itu mau ibadah ke Allah atau mau tamasya sambil ibadah gitu, sambil nanti mikir mau jalan-jalan ke pasar seng beli ini itu, akhirnya lebih pusing dengan oleh-oleh, bawa uangnya banyak untuk beli oleh-oleh gitu. Jadi akhirnya tidak fokus ya, tujuan dia berangkat ke sana itu kan sebenarnya dalam rangka untuk mengenal Allah, berkunjung ke Baitullah. Nah, jadi di kalimah di dalam ayat itu di Al-Baqarah 197, dan apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan, maka Allah mengetahui gitu. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Watakuni ya ulil albab gitu ya. Maka bertakwalah kepadaku, wahai ulil albab ya, orang-orang yang berakal gitu.
Nah, jadi kalau tadi kita lihat bahwa ketika kita keluar untuk melakukan sebuah safar, sebuah perjalanan, maka kita bawa bekal secukupnya. Tentu yang dibawa adalah bekal-bekal yang paling penting saja, ya. Sisanya bisa diupayakan di sana, gitulah. Ya kan? Nah, jadi agar perbekalan itu tidak terlalu berat sehingga mengganggu perjalanan. Nah, kemudian ketika di sana ternyata bekalnya tidak mencukupi, ya, dia jika dia bertakwa, ya, maka Allah akan beri jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga. Bisa kejadian, ya, Allah bisa uji ketika seseorang berangkat haji bawa bekal banyak, tiba-tiba di tengah jalan kopernya hilang misalkan, atau di tengah jalan dompetnya jatuh gitu. Akhirnya tadi sudah bekal banyak dari Indonesia, bawa segala macam perlengkapan dan segala macam uang lah begitu ya. Ternyata di sana hilang dompetnya. Nah, apakah dia bisa melanjutkan hajinya atau enggak gitu? Atau jangan-jangan dia serba pusing gitu ya. Nah, di situ dalam kehidupan sering Allah uji seperti itu. Kita sudah berbekal yang baik, ketika jalan tiba-tiba bekalnya kurang atau hilang. Nah, itu Allah yang uji, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi ketika kamu berangkat bawa bekal, itu baik gitu kan. Tapi jangan pula si bekal itu menjadi andalannya, karena tetap ada Allah kan. Ketika nggak ada bekal sama sekali, kita menyerahkan kepada Al-Wakil yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Kalau bawa bekal dan bekalnya di sananya baik-baik saja, maka yang kurangnya dari bekalnya itu yang Allah cukupi gitu. Nah, jadi itu adalah bekal yang terbaik dalam menempuh perjalanan adalah takwa. Jadi kalau kebayang tadi orang bawa tas dengan peralatan ya, gadget, gear yang esensial, tapi dia tidak diberi pengetahuan untuk menggunakan peralatan itu, dia nggak bisa menghasilkan rezeki tambahan gitu. Tapi kalau dia bisa mengolah semua peralatan yang sudah diberikan, tadi yang ada khazanah perbendaharaan langit dan buminya ya, diberi inspirasinya, diberi kemampuannya, diberi keuletannya, ya, dia ngulik sambil dia juga diberi segala macam tadi ya, karunia dari Allah, sehingga dia bisa mengolah semua bahan yang ada di sekitarnya, bahkan melebihi dari bekal bawaan yang sudah Allah sediakan di awal gitu. Tapi dia tidak akan bisa mengolah itu semua ketika Allah tidak memberikan dulu si peralatan esensialnya. Ya, dalam hal manusia ya tentu akal, pengetahuan, kemampuan tadi ya, diberi kesempatan, dididik, diajar dengan sekian peristiwa kehidupan, sehingga dia makin resourceful orang itu gitu. Dia bisa survive di mana saja. Dia tidak terikat oleh keadaan, oleh kondisi, oleh tempat, karena di mana saja dia bertawakal kepada Allah gitu. Tapi kalau orang yang nggak tawakal itu dipindahin tempatnya sedikit langsung panik. Tadinya bekerja ada penghasilan, tiba-tiba pensiun, tadinya tokonya lancar, tiba-tiba COVID, tutup, panik gitu. Karena jarang bertawakal ya. Jadi bertawakalnya mungkin dengan si ranselnya tadi gitu, bukan kepada Allahnya. Nah, jadi ketika orang tadi membawa tas tadi ya, yang berisi peralatan standar, ransum standar. Nah, ketika dia kemudian berjalan, di sana dia sambil bertakwa, Allah terus ajari bagaimana menggunakan rizki-rizki yang sudah Allah berikan itu untuk kemudian bisa mengolah ya apa-apa yang telah Allah sediakan yang ada di luar ranselnya gitu, sehingga itu bertambah menjadi nikmat yang lebih besar. Jadi yang disebut bersyukur adalah menggunakan semua sarana yang Allah telah kasih hari ini, sehingga mampu mengolah yang ada di sekelilingnya menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat
bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jadi ketika orang itu bertakwa, maka Allah beri jalan keluar, itu dikasih arah dan caranya. Ya kalau COVID sekarang nanti harus betul-betul bersabar, bertawakal, harus paham gitu ya, bahwa semua terjadi atas izin Allah. Tidak mungkin Allah tutup rizkinya gitu ya hanya karena COVID gitu. Tapi mungkin dia salah berharap selama ini gitu. Dan dia terikat oleh sebuah cara yang sudah dia anggap itu satu-satunya cara gitu. Tapi ketika kemudian dia berserah diri ke Allah dalam kondisi hari ini, Allah akan memberikan arah dan cara ya, menggunakan semua yang dia punya, peralatan yang sebelumnya, tapi arah dan caranya beda begitu. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang kurang, nanti Allah akan tambah sumber dayanya gitu dalam kondisi hari ini ya, dengan semua keterbatasan hari ini. Nah ini yang terakhir, Quran Surat Ibrahim tadi sudah saya sampaikan juga ya. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanahum la azidanakum walain kafartum inna azabin lasyadid, azabil lasyadid. Baik, itu aja sahabat-sahabat, kita akan perdalam dengan berdiskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemudian saya sedikit mungkin akan nyinggung tadi, karena ya Mas Eko jeli matanya ya, membaca konkordasi di bawah ya, jadi tidak semua yang saya baca, yang saya kaji, saya bisa sampaikan di sini kan, karena keterbatasan waktu gitu. Nah makanya menunggu pertanyaan untuk pendalaman. Jadi betul tadi yang disebut makolid gitu ya, itu seakar kata dengan koloid dan hadiyu. Kalau di dalam hewan itu ya, binatang yang akan dikurbankan itu ada yang disebut hadiyu gitu ya, yang akan dikurbankan ketika orang haji. Ada koloid itu ya binatang hewan ternak yang sudah ditandai gitu, dikalungi gitu. Jadi tadi intertwining itu, twisted itu maksudnya itu di rizki orang itu udah dikalungkan, udah ada pasangannya gitu. Jadi kalau ransel tadi sudah sudah diikat di punggungnya sebenarnya si rizki itu gitu ya. Cuman kan masalahnya nggak mau bersyukur, nggak mau belajar, sehingga ketika buka ransel menemukan banyak alat-alat juga nggak bisa pakai gitu ya. Padahal ketika orang itu terus Allah ajari, ternyata semua benda-benda yang ada di dalam ransel itu fungsinya itu tidak cuma satu benda itu bisa direkayasa sedemikian rupa ya, dengan pengetahuan bisa menjadi fungsi yang lain gitu. Itu kalau orang survival kan menggunakan yang ada, tapi kemudian dia pandai-pandai merakit menjadi sesuatu yang dia butuhkan gitu. Padahal ya bendanya itu aja gitu. Jadi kayak MacGyver lah gitu kan. Nah jadi tadi rizki paketnya itu sudah dikalungkan, sudah di strap ya, sudah dipasang di punggungnya dalam bentuk ransel yang semuanya tuh cukup sebenarnya. Tapi kenapa orang itu kemudian susah hidupnya gitu? Karena tidak bisa mensyukuri yang sudah ada dulu gitu. Itu mungkin Mas Eko. Ya, saya jelaskan sesuai yang saya pahami aja ya. Ya memang takdir kehidupan tuh nggak ada yang tahu takdirnya seperti apa kan. Kita baru tahu takdir kita itu setelah terjadi gitu. Jadi kalau orang bicara ya kalau udah takdirnya ya nanti akan begini begitu, ya emang kamu tahu takdirnya itu kamu seperti apa kan. Jadi orang ada juga yang barangkali dengan takdir itu kemudian mengartikannya bahwa apa-apa yang Allah takdirkan itu tidak akan luput gitu kan ya. Jadi kalau misalkan memang Allah takdirkan kita berhasil, ya kita nggak usah usaha terlalu susah misalkan gitu ya. Tapi kan yang jadi persoalan itu adalah manusia nggak ada yang tahu takdirnya seperti apa kecuali setelah terjadi gitu.
Kalaupun dia nanya ke orang pinter gitu kan, banyak juga yang nanya gitu. Itu lebih banyak jebakannya gitu. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa berita-berita tentang yang ada di hadapan kita itu adalah sebuah berkah juga. Allah berikan tutupan sehingga menjadi goib bagi kita gitu. Ketika kita kemudian mencari-cari tahu tentang ke depan, itu seringkali diplesetkan oleh alam-alam yang kurang baik lah gitu. Nah, jadi karena kita tahu bahwa kita tidak tahu kehidupan kita ke depan itu takdirnya seperti apa, disitulah kenapa kita butuh bertakwa gitu. Karena bertakwa itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajari. Jadi segala macam bentuk kehidupan yang bagi kita itu samar, ketika kita Allah ajari, kita menjadi mengerti gitu kan. Tapi mengerti kita itu bukan berarti kemudian takdirnya berubah. Ketika takdir itu datang, kita bisa menyikapinya dengan baik, bersyukur, sehingga takdir itu, meskipun takdir itu yang datang itu bisa yang bentuknya bagus, baik, tapi ternyata ada keburukan di situ. Dan takdir itu ada yang bentuknya kelihatan buruk ya menurut anggapan kita, padahal banyak hal yang baik di situ bagi kita gitu. Nah, kita itu sering kehijab oleh bungkus takdir gitu. Bahkan kebanyakan orang-orang yang tercerahkan, banyak orang yang mengenal Allah, banyak orang yang kemudian menjadi hamba yang bisa mendekat ya, dan dalam kehidupannya diberi banyak ketenangan, dan nanti bahkan Allah jamin kehidupannya di akhirat, itu karena banyak menghadapi takdir-takdir yang mungkin dia kurang sukai. Tapi karena dia memahami bahwa takdir yang tidak disukai itu hanya bungkusnya, di dalamnya ada hikmah pengajaran. Ketika dia bisa mengambil hikmah itu si takdir yang buruk itu berubah menjadi berkah bagi kehidupannya gitu. Mungkin seperti itu dulu ya, nanti silakan kalau mau dilanjut. Ya kalau tadi bicara istiqomah, ya menetapi sesuatu itu memang nggak mudah. Jadi manusia itu kalau lagi dibikin kondisinya sangat sulit, dia teriak-teriak ke Allah minta pertolongan gitu kan. Tapi ketika Allah lapangkan hidupnya sedikit, dia balik lagi gitu kan, ingkar kepada Allah gitu, kufur gitu kan. Nah, orang itu memang harus coba-coba gitu. Sudah dikasih kebaikan, kemudian kufur, dicabut lagi, sampai lama-lama dia kemudian bisa istiqomah. Karena untuk bisa istiqomah itu butuh proses tertentu gitu ya. Tapi ketika orang sudah yakin bahwa kehidupan ini pada dasarnya tidak ada yang di dalam kuasa genggaman manusia, maka pasti dia akan istiqomah di dalam bertawakal gitu. Tapi untuk sampai kepada keyakinan itu memang butuh proses gitu. Dan tadi keyakinan kan dibangun pertama dari ilmal yakin dulu gitu. Jadi cara yang paling mudah untuk bertakwa kepada Allah di tahap awal adalah baca Al-Quran gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran, karena itu firman Allah langsung yang berkata-kata kepada makhluk melalui firman-Nya. Di situ dijelaskan kalau dikasih ujian begini, disuruh bersabar gitu kan. Kemudian Allah beserta orang-orang yang sabar, itu Allah jelaskan gitu. Nah, meskipun bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu misalkan gitu. Ya, banyak orang yang bisa beribadah kepada Allah hanya ketika dirinya merasa baik gitu. Banyak orang yang kemudian kalah oleh godaan syaitan, bisikan syaitan ketika dirinya masih penuh keburukan, sehingga ada rasa malu kan kepada Allah itu.
sehingga kemudian alih-alih dia terus beribadah meskipun dirinya masih buruk, tapi dia kemudian putus asa gitu. Jadi seakan-akan orang itu menghadap ke Allah hanya ketika dia sudah baik gitu. Justru kita ketika masih buruk itu justru harus sering-sering menghadap, ya bawa semua kelemahan diri itu, keburukan itu. Jadi misalkan contoh saya belum merasa layak gitu kan untuk sholat itu, rasanya ketika lagi habis marah kemudian melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, nah rasanya itu malu gitu kan. Rasanya saya sholat itu munafik banget gitu. Nah orang sering kalah dengan bisikan-bisikan gitu karena alam syaitan itu. Makanya Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Jadi justru kalau ke Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun, berbeda. Kalau Allah itu menyuruh hamba datang dalam keadaan apapun, dalam keadaan sukarela ataupun keadaan terpaksa, yang penting datang gitu ya. Jadi tadi sebenarnya nggak suka, belum bisa istiqomah, belum bisa sabar, sambil terpaksa tapi datang ke Allah, ya Allah nih saya itu sebenarnya masih kesel dengan takdir yang ada, tapi ke siapa lagi begitu kan ya. Itu Allah mensyukuri itu orang-orang yang datang kepada dia dalam keadaan apa adanya gitu. Jadi hijab terbesar itu adalah ketika kita mensifati Allah bahwa Allah itu hanya bisa didatangi ketika kita dalam kondisi tertentu. Allah tuh selalu hadir bagi siapapun yang menyeru dia, mau kita sudah baik, mau kita belum baik ya. Karena diberikan kemampuan menyeru ke Allah sendiri itu sudah hidayah. Gak mungkin orang bisa menyeru ke Allah kalau hatinya tidak Allah kasih hidayah untuk menyeru gitu. Allah memberikan rezeki kepada yang kafir, yang ingkar, yang melebihi batas, semua Allah kasih. Makanya ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Jadi kalau Ar-Rahman itu tidak bisa dibatasi rezekinya. Kalau seandainya Allah hanya kasih rezeki bagi yang beriman, yang bertakwa, wah banyak yang mati. Atau jangan-jangan kita pun gak selamat, belum tentu kita takwa kan. Atau jangan-jangan kita beriman dan bertakwa pun kan tidak sejak awal. Ada proses juga ketika kemudian kita mulai menjadi hamba yang berserah diri, beriman, bertakwa, itu kan butuh waktu. Nah kalau Allah atur hukumnya adalah Allah tidak kasih rezeki kecuali bagi hamba yang beriman dan bertakwa, wah repot kita semua, nggak ada yang ada di sini, kita udah gugur duluan gitu ya. Jadi sebenarnya memang rezeki Allah itu tidak terbatas, Allah berikan kepada semua. Nah tapi di balik rezeki itu ada berkah gitu. Jadi seandainya rizki Allah itu jadi perintah Al-Quran itu makanlah rizki ya, makanlah dari rizki yang baik-baik yang Allah telah berikan kepadamu gitu. Makanlah yang halal dan yang thayyib dari rizki-rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi dari semua rizki yang Allah berikan itu kita diharuskan memilih yang halal dan yang thayyib, yang pas buat kita gitu. Jadi kalau hari ini misalkan kan seiring dengan usia rizkinya ya tetap ya, yang namanya halal kan tidak berubah ya Bu. Jadi waktu dulu masih muda kan senang makan segala macam makanan bisa dinikmati. Ketika usia sudah terus bertambah, badan manusia itu kan terbatas, sehingga dia harus sudah mulai menjaga makanan. Ada makanan-makanan yang ketika dia muda dia bisa makan dengan lahap, kalau sekarang gak boleh banyak-banyak, nanti bahaya tuh, ada darah tinggi, ada apa gitu kan, ada penyakit-penyakit, badan juga sudah harus lebih dijaga gitu. Sehingga dia milih, atau ada juga makanan yang sudah pantang sekarang ya. Karena tubuhnya dalam sebuah kondisi yang memang tidak bisa memakan satu jenis makanan gitu. Jadi semakin bertambah usia perjalanan ya, bukan hanya usia secara fisik, tapi usia perjalanan. Selain yang halal, manusia harus memilih yang thayyib gitu. Semakin manusia memilih yang thayyib, jadi misalkan contoh, kalau mendengarkan ilmu dengan adanya sekarang internet, ya,
Kita kan bisa dengar segala macam ilmu ya, kita bisa dengar segala macam informasi, berita. Tapi kita harus pilih berita mana, informasi mana yang sehat buat kita gitu. Kalau orang buka sosmed aja udah banyak sekali berita. Nah, karena penasaran satu-satu kita baca kan. Kadang-kadang tadinya kita tidak tertarik, pas di situ ada tulisan promo diskon. Wong kita nggak butuh kok. Ya, tapi karena di situ ada tulisan promo diskon, akhirnya penasaran pengen dilihat. Itu nggak toyib tuh. Ya, karena apapun itu melihat hal-hal yang tidak dibutuhkan akan membangkitkan sebuah keinginan, ya, keinginan yang belum tentu itu kita benar-benar perlu gitu. Nah, jadi tadi Bu betul bahwa semakin kesini ya tentu dengan bertakwa bagi orang yang beriman. Itu justru tadi Allah kasih rizki yang beriman yang tidak beriman. Tapi kalau orang sudah Islam masuk ke level beriman apalagi, itu rizkinya mulai Allah yang milihkan gitu. Jadi ketika dia ngambil yang halal tapi kebanyakan, itu pun ditegur gitu. Karena itu tidak baik gitu kan. Buat kamu segini aja baiknya gitu kan. Nah, artinya apa? Allah semakin menjaga dia gitu agar tidak melakukan hal-hal yang melebihi batas gitu. Saking sayangnya Allah gitu. Jadi orang beriman itu akan terus diuji sampai ajal. Kenapa? Karena Allah ingin terus menjaga orang beriman itu melaksanakan apa-apa yang utama, yang penting aja. Karena dunia ini sifatnya banyak hal yang boleh tapi melalaikan juga gitu. Bukan semua yang melalaikan itu bukan berarti tidak boleh, tapi kan semakin kita kemudian hal-hal yang boleh kita lihat terlalu banyak, kita jadi lalai dengan tugas kita yang ada di dunia, fokus kita ibadah, kita terlalu banyak ingin tahunya gitu. Ya mungkin begitu ya, Bu. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Indra sudah memfasilitasi. Saya tidak bisa nyapa satu-satu, tapi saya bisa lihat di layar ya. Ada Pak Nur Sapei ya, ada Mas Eko, ada Pak Nana juga. Kadang-kadang fokus ke kamera, fokus ke materi, jadi saya nggak kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa menyapa satu-satu gitu. Tapi semoga ada manfaatnya kajian kali ini ya sahabat-sahabat. Jangan khawatir dengan kondisi yang ada, ini kan atas kuasa Allah. Ya, kita justru sedang diuji, benar-benar diuji gitu. Apakah kita benar-benar tawakal atau tidak ke Allah? Karena hadisnya begitu. Barang siapa yang tawakal dengan sebenar-benar tawakal. Kalau nggak ada COVID nggak bisa tawakal dengan sebenar-benar tawakal gitu. Jadi dengan adanya COVID ini langkah kita itu sangat terbatas ya. Tapi bisa jadi problem kita adalah terlalu mengandalkan usaha ketimbang kuasa dan jaminan Allah di balik segala sesuatu, karena Allah yang ciptakan kita, yang pelihara, yang mengatur semua gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kalibrasi yang sehat ya. Kita nggak tahu COVID ini akan berapa lama ya. Tugas kita hanya tumaninah, seperti orang sholat kan. Kalau sedang dikasih COVID, sudah aja diam di situ, nikmati apinya, nikmati rizki Allah keluar, tidak akan terbatas oleh keadaan-keadaan itu. Karena malaikatnya tetap berterbangan juga menyebarkan rizki, cuman manusianya tertutup karena masih belum bisa move on. Ya, karena usahanya banyak yang terkendala karena COVID, jadi manusianya nggak bisa move on dari pintu yang sebelumnya. Dia harus move on, harus melihat siapa Ar-Razzaq gitu. Bukan pintu yang dilihat, tapi yang memberi gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini salah satu rahmat Allah untuk membuat akidah kita semakin kokoh, tauhid kita semakin kokoh kepada Allah ya. Dan harus dibuktikan gitu. Jangan sampai COVID ini membuat kita lemah, justru sebaliknya inilah saatnya gitu. Datang waktunya bagi orang-orang yang beriman membuktikan gitu, bahwa Allah itu pasti akan menjamin, akan memelihara, akan terus memberikan rizki yang tadi ya,
tak terduga dari mana datangnya gitu kan. Baik, itu saja sahabat-sahabat, atas hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Hari ini banyak trouble nih di syutingnya, jadi kamera panas sebagainya, jadi kemungkinan YouTube-nya nggak bisa full tayang gitu, sambil saya perbaiki terus gitu. Tapi semoga yang ikut langsung bisa cukup jelas dan memperoleh manfaat dari kajian hari ini ya. Baik, kita sama-sama tutup ya sahabat-sahabat dengan beristighfar, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis ya. Astagfirullah. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah. Wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.